Oke, nah value, ada yang tahu nggak value apa? Yang mau jawab boleh dinyalakan mikrofonnya. Ada nggak yang tahu value atau nilai itu apa? Percakapan secara online, Pak. Value, Yo, video. value apa value? Nilai, nilai-nilai itu apa? Nilai. Ya value bahasa Indonesia ini nilai. Nah yang dimaksud value apa menurut teman-teman? Yang bisa jawab boleh pulang. Oke, ini bicara value ini. Jadi dalam hidup itu setiap hari nilai atau gini sebelum masuk sini, ada nggak di keluarga punya nilai-nilai tertentu nggak? Misalkan keterbukaan, misalkan kejujuran, apalagi kebersamaan. Ya ada pepatah di Jawa, mangan orang mangan sing penting ngumpul, makan nggak makan, yang penting ngumpul. Jadi value-nya adalah ngumpulnya itu. Mau makan mau nggak makan, yang utama adalah value-nya adalah ngumpulnya itu. Ada lagi nggak di daerah masing-masing mungkin sebutan atau pepatah seperti itu? Nah itu value. Contoh value dalam kehidupan banyak banget ya. Ada ini macam-macam lah. Ini dari bahasa Rusia. Kalau mau diterjemahkan, kalau mau diterjemahkan silakan nanti bisa dicari di kamus ya. Nah, salah satunya misalkan ada nggak yang dalam kehidupan teman-teman dalam pekerjaan itu mengutamakan pencapaian pribadi, target prestasi misalkan. Nah itu value. Ada nggak yang dalam kehidupan teman-teman itu fokus utamanya adalah saya harus dapat duit sebanyak-banyaknya. Itu value. Berarti value-nya ditanamkan di dalam segi keuangan. Ada lagi value saya adalah saya harus mencapai posisi yang tinggi dalam sebuah perusahaan. Saya harus mencapai posisi yang top karir. Berarti value yang dia dapat adalah mungkin achievement, pencapaian. Atau value lain yang lain adalah kerendahan hati, ya humility. Di situ ada di kolom yang ketiga ada humility, ada antusias, ada sukacita. Nah contoh antusias, ada nggak yang waktu kerja teman-teman mungkin lihat ini kok orang kelihatannya kok nggak ada masalah ya, kok happy terus. Nah mungkin itu juga dia punya value, yang penting saya happy, enjoy dalam pekerjaan. Nah value ini dihidupi oleh setiap orang. Setiap orang, setiap kita, setiap hari pasti ada value yang kita keluarkan dalam pekerjaan terutama. Ya kalau sudah berkeluarga, dalam keluarga suami istri punya value masing-masing, punya nilai masing-masing. Yang ketika kemudian suami istri ini menikah, itu akan jadi value keluarga mereka. Kalau terlalu cepat angkat tangan ya. Minta gini aja, kasih tanda kalau terlalu cepat. Oke, nah itu bicara dulu tentang value. Apa bedanya dengan price? Yang mau jawab boleh nyalakan. Price apa price? Ada yang mau jawab? Atau dinyalain aja deh, nggak apa-apa deh, cobain. Sob, nyalain aja. Harga, Pak. Ya. Bedanya Harga. Kalau price mungkin lebih berkaitan dengan angka, Pak. Angka. Spesifiknya apa angka itu? Lebih spesifik Nominal. lagi. Nominal. Ada nggak di penjualan price? Ya price bicara harga. Ya price bicara tentang harga. Bedanya dengan value apa? Value kan tadi nilai ya. Value nilai, price lebih ke harga. Perbedaannya apa? Ada yang tahu? Dinda, kayaknya mau jawab Dinda. Ada nggak? Lebih atau gini deh, dinyalain semua aja nggak apa-apa. Speaker mic-nya dinyalain aja nggak apa-apa.
Ya. Di sini Oke. Pak. Di sini. Jadi yang mau ngomong langsung ngomong aja. Di sini lagi hujan, jadi mungkin kedengaran suara hujan. Apa bedanya value sama price? Bedanya harga sama Kalau nilai apa? price, kalau price mungkin harganya tetap gitu, tapi kalau di value lebih Sebentar, kayaknya kalau dinyalain semua nggak jelas ya. Ya sudah, di mute lagi aja. Yang bicara langsung nyalain aja ya. Oke. Buroy tadi apa Buroy? Oke, boleh tolong di mute lagi aja semuanya. Buroy, boleh kalau dilanjut? price itu mungkin ya Ya, nggak apa-apa salah ya Pak. nggak apa-apa. Nah, kalau price mungkin harganya segitu gitu, tapi kalau untuk value itu bisa lebih dari apa namanya price Oke. Teman-teman, penilaiannya gitu. ya, nggak salah, itu nggak salah. Kurang lebih seperti itu. Nah, teman-teman waktu mau membeli sebuah barang, yang penting apa? Harga atau kualitas? Kualitas. Kualitas. Kualitas Pak. Kualitas tinggi, ada nggak yang harganya murah? Gak ada. Nggak ada Pak. Nggak ada. Jadi sebetulnya semakin tinggi sebuah nilai, price-nya akan semakin naik atau semakin rendah? Semakin naik Pak. Semakin naik. Kenapa semakin naik? Karena manfaatnya lebih banyak mungkin. Nah, ini yang jawab siapa? Purwokerto ya? Iya Pak. Oke. Oke. Benar. Semakin tinggi sebuah kualitas sebuah barang atau seseorang, price-nya akan ngikutin. Nah, kalau teman-teman ingat, kami pada saat saya dengan Pak Yuda masih dulu keliling, beberapa kali kesempatan saya pernah share tentang jangan kerja fokusnya cari uang. Masih ingat ya? Tapi yang dicari apa? Yang dicari pengalaman, pengetahuan, wawasan. Buat apa nyari itu? Karena kalau pengetahuan, wawasan, pengalaman kita nambah, yang bertambah sebetulnya dalam diri kita apanya? Kualitas. Nah, kalau kualitas kita semakin tinggi, semakin naik, orang bisa tahu bahwa oh si A ini bagus nih, hasil kerjanya, cara kerjanya bagus nih. Kira-kira price kita akan naik nggak? Nah, secara logika akan naik. Nah, kenapa saya mau bahas value? Ini value value bobotnya lebih berat daripada price. Jadi tadi jawaban tadi benar bahwa semakin besar kualitas, semakin bagus kualitas sebuah benda seseorang, harganya pun pasti akan lebih tinggi. Jadi kalau teman-teman belanja di sebuah tempat, Ki, Manado di unmute dulu aja. Ada backsound, oke. Jadi kalau teman-teman belanja ke pasar lah ya, biasanya seharinya yang apa? Atau di Lazada lah? Yang murah tapi pengen awet, ya? Iya. Pengen awet, pengen tahan lama, bisa nggak? Bisa, paling mungkin bertahan berapa lama lah. Tapi kalau beli dengan harga yang lebih mahal, kira-kira daya tahannya akan lebih lama yang harga murah atau harga mahal? Harga mahal. Logikanya harga mahal, logikanya. Nah, balik lagi, teman-teman punya value apa aja? Itu akan menentukan. Nah, kenapa saya mau bahas tentang value? Pertama, value kalau dari akar katanya, ini dari bahasa Yunani, dari bahasa Latin ya, valere, valoir, value, dan di bahasa Inggrisnya adalah be worth, artinya jadilah berharga. Nah, pertanyaan saya sebelum ini nyambung sama materi potensi ya, yang mungkin nanti 2 minggu depan atau 2 minggu lagi kita bahas. Jadilah berharga. Saya mau tanya, teman-teman merasa diri berharga nggak? Merasa nggak? Kalau merasa angguk-angguk, kalau nggak merasa geleng-geleng kepala boleh. Ngerasa? Harganya di mana? Kenapa bisa ngomong saya berharga kok?
Dari mana kau bisa ngomong saya berharga? Ada yang mau jawab? Karena kualitas diri kita itu baik, Pak. Oke, Saudara, kualitas diri yang seperti apa yang Saudara punya? So, Mampu berbicara dengan orang banyak, terus, mempunyai pemikiran yang selalu positif, oke. selalu membuat orang bahagia di sekitar Nah, keliling. oke, dalam kehidupan Saudara sudah bisa membuat orang bahagia nggak? Hampir, Pak. Hampir. Kenapa hampir? Oke, teman-teman yang lain, ada nggak kenapa merasa berharga? Ada yang mau jawab? Ini Mbak Ari kayaknya pengen ngomong nih. Makassar Karena selalu ingin memperbaiki kesalahan. ingin memperbaiki. Nah, tentunya kan teman-teman punya pengalaman kan, waktu magang, waktu sudah jadi JS, jadi SPV, pernah ada kesalahan. Kenapa nggak mau nyerah? Kenapa nggak ngomong, udah deh saya kayaknya nggak mampu? Kenapa, Makassar? Karena itu belum maksimal, Pak. Maksudnya kita belum mendapatkan price yang betul-betul ada pada dalam diri kita. Ya, mungkin lebih ke value ya, lebih ke value, belum dapat value-nya. Nah, jadi kalau orang seperti itu merasa belum maksimal nih dalam pekerjaan, sehingga perlu mengejar yang lebih baik lagi, artinya value yang dia punya itu value yang seperti apa? Kalau kita lihat tadi ya di contoh yang ini nih, value yang seperti apa? Ya, bisa tentang achievement, pencapaian, bisa lagi tentang karir, bisa lagi tentang compassion, tentang keminat dan sebagainya. Jadi apapun yang teman-teman sekarang kerjakan itu pasti ada nilai yang melatar belakangi. Ya, kenapa pada saat bekerja ada kesalahan ditegur, dan ditegur nggak enak pastinya. Kadang-kadang juga cara negurnya ngerasa kok nggak enak ya negurnya ya. Tapi kenapa bertahan? Nah, bisa jadi mungkin value yang teman-teman punya salah satunya tentang tanggung jawab. Ya, bisa seperti itu, atau loyalitas. Nah, bicara tentang value yang akar katanya adalah dari Valerie B. Words, jadilah berharga. Saya ngajak teman-teman untuk mulai berpikir saya berharga kok. Saya punya nilai kok. Kalau saya nggak berharga, kalau saya nggak punya nilai, mungkin kesempatan saya buat magang untuk memimpin nggak dapat hari ini. Nah, jadi teman-teman di sini di lapangan juga bisa mulai sharing ke teman-teman di sana, ke SA, gudang, kasir, admin dan sebagainya, untuk ngajak mereka, ayo jadikan diri Anda berharga, punya harga. Harga bukan price ya, punya nilai. Jadi Anda punya nilai. Nah, nilainya seperti apa? Pada saat kerja misalkan lagi ngepel, benar-benar ngepel sampai bersih. Ya, pada saat mungkin bersih-bersih akrilik, benar-benar bersih sampai kinclong, sampai mungkin teman-teman bisa ngasah di situ. Nah, dengan cara seperti itu kan mereka punya nilai kebersihan, nilai tanggung jawab. Nah, bicara lagi tentang nilai. Tadi ini definisinya. Nilai adalah sesuatu yang ditawarkan kepada pasar. Nah, pasar di sini apa? Dalam konteks apa? Pasar di Donatello berarti apa? Yang dianggap pasar di tempat teman-teman kerja itu apa? Ada yang bisa jawab? Pasar apa? Customer. Belum ke situ. Kan teman-teman menawarkan, Pak, Bu, saya mau ngelamar di Donatello. Biasanya pertanyaannya apa oleh si pewawancara? Pertanyaan biasanya, Anda punya kemampuan apa? Apa motivasi Anda bekerja? Nah, kan berarti teman-teman sedang menawarkan value yang teman-teman punya ke pasar. Pasarnya berarti perusahaan, ke Donatello dalam hal ini ya. Sesuatu dalam konteksnya adalah nilai yang teman-teman punya yang ditawarkan ke Donatello, nilai-nilai yang teman-teman miliki. Nah, makanya tadi saya tanya, teman-teman punya nilai apa dalam kehidupan, dalam pekerjaan, dalam berumah tangga, dalam berrelasi sosial? Itu pasti ada nilai yang ditawarkan kepada komunitas, kepada perusahaan, kepada keluarga, kepada teman-teman.
sesuatu yang dapat ditawarkan kepada pasar untuk dimiliki. Berarti ketika teman-teman kerja di Donatello, value yang teman-teman punya yang dibawa dari keluarga itu otomatis jadi dalam tanda kutip jadi milik perusahaan yang dapat digunakan, dikonsumsi ataupun dinikmati untuk memenuhi suatu kebutuhan dan keinginan. Nah, kebutuhan dan keinginannya siapa di sini? Suatu saat teman-teman punya perusahaan cari karyawan. Kira-kira pengen dapat karyawan yang seperti apa? Yuk, yang seperti apa? Balik. Karyawan yang disiplin, Pak. Disiplin. Terus kenapa harus dapat karyawan yang disiplin? Biar bisa satu jalur dengan apa yang diterapkan oleh Donatello, Pak. Yang sudah diatur. Oke, misalkan Indri punya perusahaan nih. Yang nilai-nilai yang diterapkan dalam perusahaan adalah mungkin disiplin. Nah, berarti kan itu kan kebutuhan dan keinginan dari perusahaan. Nah, Iya, Pak. kebutuhan dan atau nilai-nilai Donatello apa? Masih ingat nggak? Nilai-nilai Donatello. Masih ingat? Pilar, 3 pilar. Oh, 3 pilar. 3 pilar itu komitmen, Pak. Satu kata, satu perbuatan. Bukan. 3 pilar. Ingat nggak? Integritas, Pak. Terus yang kedua, Oh, P. ya. Pelayanan Profesional. prima. Profesional pelayanan prima. Nah, itu nilai. Nilai bisa diartikan sebagai sebuah value juga, bisa sebagai pilar. Nah, nilai ini akhirnya jadi budaya di Donatello. Nah, teman-teman punya yang sudah nikah, nilai-nilai di keluarga apa? Boleh nggak bohong sama orang tua? Pernah nggak bohong sama orang tua? Tuh sama orang tua dipuji, kamu bohongnya hebat banget ya, bisa bohong. Pernah? Nggak pernah kan? Jadi orang tua sebetulnya menanamkan nilai tentang kejujuran. Pernah nggak curhat sama orang tua? Sama ibu, sama bapak? Pernah mungkin. Ada yang nggak pernah curhat? Mungkin waktu kecil mau curhat sama bapaknya, udah bapak pusing, kamu nggak usah curhat ke saya deh, nggak usah ke bapak deh, ke ibu. Ibu bilang apa? Ibu sibuk. Jadi tanpa sadar sebetulnya nilai keterbukaan di dalam keluarga itu jadi nggak ada. Nah, bicara di sini, nilai adalah sesuatu yang dapat ditawarkan kepada perusahaan untuk dimiliki, digunakan, dikonsumsi ataupun dinikmati untuk memenuhi suatu kebutuhan atau keinginan. Jadi teman-teman di sini punya nilai diharapkan bisa selaras dengan 3 pilar itu. Dan nilai-nilai yang teman-teman bawa dari rumah. Nah, definisi berikutnya merupakan suatu nilai atau manfaat yang dapat diperoleh dari produk atau jasa yang dipertukarkan atau dibeli. Nah, teman-teman kerja di Donatello, yang ditawarkan apa? Teman-teman ngelamar nih, nawarin apa sih sebetulnya? Jasa. Jasa apa? Bu, nasi pecelnya bu, gitu. Apa jasa apa, Din? Yang lain boleh jawab. Apa? Kira-kira apa sih yang teman-teman tawarkan ke Donatello ketika ngelamar ke sini? Nawarin apa? Masih ingat nggak? Dulu mungkin di lamaran ditulis, saya orang yang mudah berkomunikasi, cepat bekerja sama, siap menghadapi tantangan, apalagi yang bagus-bagus ditulisin. Tapi begitu masuk, ditampilkan nggak? Mampu komunikasi, mampu kerjasama. Tapi begitu seminggu masuk ke perusahaan, yang terjadi apa? Nggak bisa ngomong, ditanya diem aja, kalau nggak disuruh nggak gerak. Jadi kan yang ditawarkan di CV dengan kenyataannya itu kan berbeda. Nah, perusahaan teman-teman juga pastinya akan membeli sesuatu yang memberikan manfaat kan buat buat kita masing-masing. Nah, di sini pentingnya nilai. Mulai nanti dipikirkan, nanti di form itu nanti diisi, pikirkan saya punya nilai apa sih yang bisa saya jual. Saya punya nilai apa yang bisa saya tawarkan, yang bisa dimanfaatkan oleh teman-teman, yang bisa dimiliki, digunakan, dikonsumsi, dinikmati oleh seluruh karyawan di tempat saya kerja.
Ada nggak yang di sini yang kalau lagi punya masalah di rumah, terus sama pasangan lah, sama pacar, sama suami, sama istri, sama anak, sama orang tua, mertua dan sebagainya. Ada yang datang ke kantor terus cemberut. Waktu ditanya malah jawabannya ngegas. Nah, enak nggak punya temen kayak gitu? Pasti nggak senang. Kenapa? Karena mungkin bagi kita bukan seperti itu loh harusnya. Seorang profesional harusnya tidak seperti itu. Nah, itu bicara tentang value dulu. Oke, sampai sini ada yang belum jelas nggak? Atau masih bingung? Silakan kalau mau tanya. Ada yang mau tanya? Nggak ada? Oke, saya terusin dulu ya. Nah, ada 4 jenis nilai. Ini sebetulnya nggak perlu dicatat sih, nanti akan saya bagikan. Tapi kalau mau nyatet nggak apa-apa. Nilai pertama, individu. Nah, individu bicara siapa? Individu bicara tentang kita semua, ya teman-teman semua itu individu. Maksudnya apa? Nilai yang kita miliki itu mencerminkan bagaimana kita menampilkan hidup yang dijalani dan apa yang penting bagi kehidupan kita. Nah, contohnya antusias. Buat saya, buat saya antusias itu penting. Jadi setiap kali saya masuk ke kantor, masuk ke tempat kerja, ke satu komunitas, saya akan menampilkan bahasa tubuh yang antusias, yang semangat, yang ceria. Karena itu nilai yang dia punya. Atau kreativitas. Jadi ditempatkan dimanapun, orang ini tetap mencoba untuk melakukan sesuatu yang bisa membangun organisasi, membangun perusahaan, membangun tim kerjanya. Usul-usul tertentu misalkan bikin mading, ya bikin tempat kerja jadi lebih ceria. Dulu di Semarang ada kreativitas, orangnya udah nggak ada, dia bikin lukisan di gudang atas, bikin ada gambar Soekarno lah, ada gambar Mickey Mouse lah. Nah, itu bentuk kreativitas. Atau kerendahan hati. Nah, kerendahan hati lawan katanya apa? Pasti tinggi hati kan. Nah, tinggi hati bicara egois dan sebagainya, bicara mementingkan diri sendiri. Oh ya, yang ngantuk boleh minum. Kalau mau ngomil silakan. Ya, kerendahan hati. Nilai orang yang punya kerendahan hati, dia nggak, sebetulnya gini, konsepnya adalah ketika orang punya kerendahan hati, ciri utamanya apa? Orang rendah hati. Ada yang tahu bedanya rendah hati dengan rendah diri? Ada yang tahu? Yang tahu boleh jawab. Jogja. Oke, Makassar lagi. Siapa ini? Linda, Fitri? Linda. Apa, Lin? Apa? Bedanya rendah hati sama rendah diri? Kalau rendah diri Pak bisa menerima kayak komplain gitu Pak. Terus kalau rendah diri itu kayak kayak oh iya saya memang kayak contoh Pak ya, saya memang orangnya seperti ini, bukan maksudnya udah tahu seperti itu tetap saja kayak gitu Pak, maksudnya kayak tetap rendah diri tapi tidak mau berubah. Nggak mau berubah. Oke. Ya. Rendah diri itu sama saja dengan minder. Ada di sini yang minder, ketemu sama AM-nya misalkan, aduh ada AM datang, terus mulai takut, mulai keringetan, mulai cemas, mulai kalau bisa kemudian tiba-tiba mendadak yang tadinya sehat, begitu dengar AM mau datang sakit perut. Ada? Ya semoga nggak ada. Rendah diri itu sama saja minder. Orang yang nggak percaya diri itu biasanya rendah diri. Nah, rendah hati artinya orang ini, ciri paling gampang adalah rendah hati orangnya mau belajar, diajarin, dia mau, dia haus dengan ilmu.
Ya, dikasih satu pengetahuan, dia pengen nambah lagi. Karena bagi dia, aduh Pak, Bu, saya nggak cukup. Ada lagi nggak yang bisa diajarkan ke saya? Nah, orang-orang yang rendah hati, ini orang-orang yang gampang banget buat belajar. Orang-orang yang untuk berkembang, untuk maju, itu potensinya lebih cepat, lebih berpotensi untuk berkembang. Kalau dari karir lebih cepat untuk naiknya, karena dia punya kerendahan hati untuk mau belajar, mau diajarin. Masih nggak tahu, teman-teman mungkin ada yang pernah dapat waktu training atau waktu pas kunjungan. Cara ngisi, anggap ini kosong. Ya, cara ngisi gelas ini biar penuh ada 3 cara. Kalau yang pernah pelatihan di Ligar mungkin ingat gimana caranya biar ini bisa terisi. Ada yang masih ingat? Ada yang pernah dapat? Pertama, biar gelas ini bisa diisi, ini contoh rendah hati ya. Biar bisa diisi, syarat pertama gelasnya harus kosong. Nah, orang yang sombong dia nggak pernah merasa mau belajar, dia merasa lebih pintar. Ya, orang yang sebentar, ada kendala. Wait. Sorry ya. Nah, sebentar. Oke. Orang yang rendah hati, dia mau diajar, artinya ini kosong gelasnya. Nah, begitu gelasnya ini kosong, kita gampang nuang. Kita mau nuang air, kalau gelasnya penuh, pasti akan meluber, pasti akan tumpah. Nah, orang yang sombong, dia nggak mau diajarin. Dia merasa saya udah paling pinter, saya udah bisa kok, udah nggak usah ngajarin. Atau diajarin, masuk kanan keluar kiri. Bagus, masuk kanan keluar kiri, ada yang nyangkut di tengah. Masuk kanan keluar kanan juga kadang-kadang. Jadi ngomong macem-macem, nggak mempan. Jadi kalau ini penuh, nggak mau diisi, ya udah kita nggak bisa ngisi. Jadi syarat pertama rendah hati, syarat pertama kosongkan dulu gelasmu. Artinya miliki haus akan ilmu, haus untuk belajar. Kalau ini kosong akan gampang diisi. Syarat kedua, selain kosong, syarat kedua adalah harus terbuka atasnya. Nah, orang yang merasa udah pintar, orang yang sombong, dia merasa saya nggak perlu ilmu saya nggak perlu masukan, saya akan jalankan dengan cara saya sendiri. Ya, syarat ketiga, gelas ini harus ada di posisi yang lebih rendah dari yang ngisinya. Jadi kalau orang rendah hati, dia siap, oke ditegur, walaupun nggak enak ditegur, tapi demi kebaikan, oke nggak apa-apa, saya akan belajar di situ. Nah, itu contoh dari rendah hati. Ya, atau value pribadi yang lainnya adalah tentang pemenuhan pribadi. Dia pengen punya pencapaian tertentu dalam pekerjaan. Nilai value kedua, relasi. Nah, bicara tentang bagaimana kita berelasi di kehidupan dengan orang-orang, dengan sebagai teman, sebagai keluarga, atau rekan kerja. Nah, di tempat masing-masing kan banyak karyawan ya, banyak teman-teman yang kerja juga di sana. Ada nggak? Pasti ada sih value dalam relasi yang teman-teman terapkan di sana. Tahu, oh ini orang kalau saya ngomong dia sukanya ngegas. Karena saya punya value, nggak mau ribut, nggak mau konflik, akhirnya memilih untuk mengalah. Ya, value relasi contohnya adalah keterbukaan. Kalau ada masalah ngomong ke yang bersangkutan, bukan ngomong ke orang lain yang sama sekali nggak ngerti. Itu value. Kepercayaan. Jadi waktu teman-teman sudah diberikan kepercayaan oleh perusahaan, oleh teman, nah bisa nggak menjalankan kepercayaan itu? Atau value relasi contohnya yang lain adalah kemurahan hati. Ya, dia senang bayarin misalkan, ya, atau kepedulian juga, peduli, siap untuk membantu. Nah, value yang ketiga, organisasi. Nah, ini bicara juga tentang organisasi. Bagaimana organisasi menampilkan diri dan menjalankan operasinya. Itu operasi ya. Contohnya pertumbuhan keuangan. Ada perusahaan-perusahaan yang fokusnya tentang oke, kita pokoknya setiap tahun harus tumbuh dari sisi pendapatan. Atau ada perusahaan yang mengutamakan kerjasama, ya, kebersamaan, atau meningkatkan produktivitas atau kemitraan dan sebagainya lah. Nah, ini level organisasi. Ada juga value yang keempat, value sosial.
Value sosial bicara tentang bagaimana kita dan organisasi menjalin hubungan dengan lingkungan. Contohnya, di Donatello ada macam-macam value. Pertama, value individu yang teman-teman bawa ke Donatello. Ketika teman-teman masuk ke tempat kerja, masuk shift, ketemu dengan semua karyawan, nah di situ terjadilah value relasional value. Dan ketika ini sudah berjalan berbulan-bulan, itu akan membentuk sebuah value organisasi. Ya, makanya pernah nggak nanya ke karyawan yang sudah cukup lama, atau di sini yang lama deh, yang lama atau yang sudah 2 tahun dulu, yang sudah 2 tahun, kenapa betah? Atau Purwokerto yang baru 8 bulanan, 6 bulan, 7 bulan, kenapa betah? Karena di sini lebih ke kekeluargaan, Pak. Nah, itu value. Ya. Oke, mana lagi yang Semarang. Kenapa betah? Pak Yosua atau Dewi, Pak? Nah, terserah siapa aja boleh. Kenapa? Nggak usah takut salah. Kenapa betah? Kenapa betah? Yes aja. Betah karena yang pertama nggak cuma kerja aja, tapi dapat ilmu. Terus kayak tadi yang Purwokerto bener, karena kekeluargaan juga, Pak. Salah satunya itu juga. Nah, itu kan akhirnya jadi value organisasi. Teman-teman betah, walaupun mungkin sama AM-nya pernah dimarahin, pernah digas, pernah ditegur dan sebagainya. Tapi kenapa bertahan? Karena ada value itu yang teman-teman dapat, yang membuat teman-teman betah di sini, betah untuk tetap di organisasi, betah tetap di Donatello. Yang akhirnya ketika value organisasi ini sudah melekat ke dalam diri masing-masing, itu akan terbawa ke lingkungan sosial. Ada perbedaan nggak waktu teman-teman kerja di Donatello, setelah pulang kerja, di lingkungan kerja, di komunitas, di Karang Taruna, di lingkungan RT RW, terbawa nggak nilai-nilai yang teman-teman dapat di Donatello? Ya mungkin terbawa, mungkin ada pasti ada pengaruhnya lah. Nah itu jadi setiap kita bawa nilai individu ke sebuah relasi bisa satu orang, 2 orang, 3 orang sampai sebuah perkumpulan grup. Nah, ketika value relasi ini sudah matang, sudah jadi budaya, itu akan menjadi sebuah value yang lebih besar lagi, organisasi. Organisasi ketika sudah dijiwai, itu akhirnya akan jadi nilai yang akan teman-teman bawa ke lingkungan sosial. Nah, pertanyaannya lagi, kenapa perlu ada nilai? Mengapa kita perlu value, perlu nilai? Ada yang mau jawab? Yang mau jawab silakan dibuka langsung. Ada? Oke, kalau nggak ada nggak apa-apa. Kenapa perlu nilai? Pertama, membantu kita bertumbuh dan berkembang. Coba tanyakan pada diri sendiri ya, waktu sebelum kerja di Donatello dengan sekarang, kita nggak lihat masa kerjanya mau berapa bulan, berapa tahun, ada nggak yang bertumbuh dari teman-teman? Ada yang dulu sebelum kerja di Donatello mungkin seperti apa, begitu masuk sekian tahun, sekian bulan, belasan tahun kemudian berubah jadi pribadi yang lebih baru. Nah itu kita perlu nilai. Jadi di SBB Donatello itu kita punya nilai-nilai yang coba kita terapkan ke teman-teman semua di lapangan, di Siap Sabang. Jadi teman-teman di sana juga bisa punya nilai yang baru juga yang bisa diterapkan ke orang lain, ke karyawan di sana. Dan waktu teman-teman coba ngajarin nilai itu ke karyawan, yang berkembang sebetulnya siapa? Yang ngajarin sebetulnya. Jadi semakin sering untuk sharing, semakin sering untuk ngajarin orang-orang, sebetulnya yang paling cepat berkembang adalah yang ngajarin sebetulnya. Yang ngajarin kan pasif, dia terima. Nah, saya berharap setelah selesai hari ini, besok sampai minggu depan, apa yang nanti teman-teman dapat tolong dibagikan. Karena semakin sering sharing, semakin sering membagikan suatu nilai, itu akan membantu sekali buat berkembang. Jadi balik lagi, kenapa kita perlu nilai? Membantu kita bertumbuh dan berkembang. Kedua, membantu kita menciptakan masa depan yang kita inginkan, yang kita alami. Nah, coba tanya dulu deh, kira-kira masa depan seperti apa yang teman-teman pengen?
Ada nggak? Pengen seperti apa sih di masa depan? Pengen lebih baik pasti ya. Pasti pengen lebih baik. Nah, untuk jadi lebih baik, artinya dari sekarang harus ngapain dulu? Dari sekarang artinya harus punya nilai yang benar-benar positif, yang benar-benar membuat kita bisa berkembang, yang akhirnya itu akan membantu kita untuk mencapai masa depan yang kita inginkan. Nah, itu kenapa kita perlu nilai? Kapan kita menggunakan nilai? Pertama yang jelas saat ambil keputusan. Pernah nggak dalam satu hari ini aja dari pagi sampai jam sekarang 13.50 ada yang satu harian ini dari bangun pagi sampai sekarang belum ambil keputusan? Nggak ada, pasti nggak ada. Ambil keputusan dari bangun pagi melek, mulai ambil keputusan, aduh saya mau 5 menit lagi deh. Ada yang langsung bangun, ada yang bangun matiin alarm tidur lagi. Nah itu keputusan. Bangun pagi. Nah bangun pagi pertama kali bangun melek, apa yang akan dilakukan pertama kali? Itu keputusan. Doa dulu, atau ngecek HP dulu, atau ke kamar mandi dulu, atau langsung makan, nggak usah sikat gigi. Nah itu keputusan. Keputusan pagi makan, mau makan apa dulu? Makan Indomie, makan telur aja, nasi putih pakai garam aja, atau mau GoFood, itu keputusan. Terus mau berangkat jam berapa? Itu juga keputusan. Sampai sekarang, sampai tadi menjelang jam 1, teman-teman pun memutuskan kapan saya akan join. Apakah tepat di jam 1? Apakah sebelum jam 1? Dan boleh kasih applause buat Lampung yang setengah jam sebelumnya sudah join. Dari setengah 1 udah join duluan. Lampung, boleh tepuk tangan buat Lampung. Nah itu Lampung, nggak apa-apa, nggak usah malu. Itu artinya apa? Kenapa saya angkat ini? Karena buat Lampung, mungkin buat Mas Indri di sini penting untuk hadir lebih awal, tepat waktu. Mungkin itu jadi sebuah nilai yang Indri pegang. Makanya saya nggak mau telat, datang lebih awal. Nah itu keputusan. Jadi keputusan apapun yang teman-teman ambil dari pagi sampai nanti malam menjelang tidur, itu pasti ada value yang teman-teman punya. Ada yang suka begadang? Mungkin begadang mikir, udahlah begadang aja nggak apa-apa deh, toh besok bisa bangun siang dan sebagainya. Nah value-nya apa? Kenapa kita begadang? Pasti ada alasan tertentu. Terus kapan lagi kita ambil keputusan? Pasti setiap hari adalah keputusan kita cerminan dari nilai atau keyakinan yang kita punya. Nah balik lagi, teman-teman meyakini apa? Waktu kerja di Donatello, waktu dikasih kepercayaan buat memimpin di Donatello, nilai apa yang teman-teman akan bawa? Misalkan ada nggak yang karyawan datang telat, misalkan udahlah nggak apa-apa lah, baru sekali. Nah dibalik kalimat baru sekali, mungkin ada alasan lain yang membuat orang itu nggak berani untuk negur misalkan. Mungkin punya nilai saya takut konflik, nilai saya adalah saya takut dimusuhi, takut tidak populer. Nah itu akan pengaruh. Jadi nilai itu cerminan dari apa sih yang kita yakini sih. Keputusan itu apa sih cerminan dari nilai yang kita yakini. Ada yang mau tanya dulu nggak? Ada? Saya nge-freeze ini. Oke. Nilai juga mencerminkan apa sih yang penting dalam kehidupan kita. Paling gampang deh, teman-teman kerja, apa yang dicari? Itu nilai. Pas saya cari uang pak, nggak apa-apa, itu nggak salah. Tapi itu nilai yang penting dalam kehidupan Anda. Jadi waktu teman-teman bekerja, fokusnya saya yang penting harus dapat duit sebanyak-banyaknya. Nah itu artinya menurut teman-teman itu nilai yang menurut saya penting, uang. Oh saya kerja saya harus naik posisi sampai supervisor. Nah itu nilai, artinya karir adalah sebuah nilai yang menurut teman-teman penting. Atau mungkin saya kerja, yang penting saya akan kerja di sini dengan sebaik-baiknya, didik anak buah, didik teman-teman,
Terus sehingga mereka juga nanti suatu saat akan jadi kader, akan jadi pemimpin. Nah, berarti nilai-nilai yang teman-teman punya yang penting adalah kaderisasi misalkan. Ya, macam-macam. Jadi coba cek aja apa sih keputusan yang kita ambil. Itu biasanya ada nilai yang mendasari di situ. Ada nilai yang menurut kita sangat penting. Nah, saya mau tanya dulu. 3 pilar. Kenapa integritas nomor 1? Saya pernah bahas di pelatihan. Kenapa nomor 1 pelatihan integritas? Siapa yang mau jawab? Ada? Ada nggak? Nggak ada. Oke. Kenapa integritas? Karena orang Donatello SBB menempatkan integritas nomor 1. Buat apa? Karena integritas di dalamnya termasuk kejujuran, tanggung jawab, ya termasuk kalau bicara A ya A, B ya B, walaupun nggak ada orang yang lihat. Ini yang sering saya jadi bahan sharing waktu keliling. Pernah ada yang naik motor nggak pakai apa? Helm? Pernah. Kenapa nggak pakai helm? Karena mungkin berpikir, oh deket kok, oh udah malam nggak ada polisi kok, oh nggak apa-apa kok. Nah itu kan bicara tentang integritas, bukan masalah dekat, bukan masalah nggak ada polisi, bukan masalah udah malam, tapi masalahnya adalah melanggar aturan. Nah itu contoh sederhana dari integritas sebetulnya. Atau yang naik motor ada yang masih belum punya SIM, masih ada nggak? Nggak apa-apa kok, saya tahu jalan tikus kok. Nah itu juga bicara integritas sebetulnya. Nggak apa-apa, nggak ada polisi di sini mah aman, polisi nggak akan nangkepin. Bukan masalah polisi nggak nangkep, bukan masalah kita tahu jalan pintas, bukan. Tapi masalahnya adalah ini aturan loh. Kalau aturan negara saja kita langgar, gimana aturan yang lebih kecil? Itu punya SIM, pakai helm, itu aturan yang bikin negara. Yang negara saja kita langgar. Bagaimana dengan perusahaan dengan tempat yang lebih kecil lingkupnya, kayak Donatello itu jauh lebih kecil dari negara, jauh lebih kecil. Itu kenapa kita tempatkan integritas nomor 1. Contoh lain lagi, Pak Bing waktu keliling mungkin dulu pernah bilang, kami sangat mengutamakan kejujuran, penipuan, penggelapan dan sebagainya, apapun bentuknya, nggak ada toleransi, langsung hari itu keluar. Ya, sudah ada di beberapa tempat yang ngalamin seperti itu. Tapi ya herannya kok masih ada juga yang mengikuti itu. Kok masih ada juga yang tetap melanggar aturan itu. Nggak ada kompromi sama sekali. Nah itu kenapa integritas nomor 1. Profesional. Kenapa nomor 2? Karena kalau orang punya integritas, harusnya dia akan jadi orang yang profesional dalam bekerja. Profesional, nggak melanggar aturan, ya tahu tanggung jawabnya. Tugas hari ini dia selesaikan hari ini, nggak ditunda dan sebagainya. Bisa memilah, oh ini urusan pribadi, oh ini urusan pekerjaan, oh ini urusan saya dengan teman kerja saya yang nggak cocok, yang nggak dicampur adukan. Sehingga waktu bisa profesional, akhirnya pilar yang ketiga, pelayanan prima, kita bisa melayani pelanggan dengan prima. Dan pelanggan kan nggak bicara tentang customer yang dari luar, yang pakai mobil, pakai motor, rombongan datang, enggak. Customer termasuk teman-teman dengan sesama orang kantor, dengan security, dengan orang gudang, SA dan sebagainya. Itu customer kita. Nah itu kenapa kita punya nilai itu. Dan itu yang menurut Donatello, menurut SBB itu penting. Mencerminkan apa yang penting dalam perusahaan ini. 3 pilar itu. Nah, oke. Nilai terpenting apa? Selain 4 tadi. Ada individu, ada relasi, ada organisasi, ada sosial. Yang paling penting apa? Kira-kira. Yuk, yang mau jawab? Apa yang paling penting? Yang lebih penting lagi? Apa? Makassar? Individual. Enggak, selain 4. Selain 4 tadi, selain individu, relasi, organisasi, dan sosial, ada lagi satu nilai yang paling penting. Kira-kira apa? Kejujuran.
Bukan. Itu termasuk dalam nilai ini nantinya. Depannya M. Depannya M 5 huruf. Nilai yang lebih penting, moral. Nah, bicara nilai moral, kejujuran ada di dalam moral. Ya. Moral merefleksikan nilai moral, itu merefleksikan, mencerminkan apa sih karakter saya, seberapa spiritualkah saya, itu moral, karakter moral. Nilai moral. Yang kedua, nilai moral itu membantu kita dalam membangun relasi yang lebih baik. Ya, membangun relasi. Pernah maki-maki orang nggak? Mungkin dalam hati lah. Pernah mungkin ya, kesel, saking keselnya. Coba kalau maki-makian itu kita lontarkan ke orang yang bersangkutan, kira-kira relasinya akan seperti apa? Nggak usah bicara efeknya dulu deh. Bicara dulu kepatutannya, pantas nggak kita bicara kasar ke orang kira-kira? Pak, tapi orangnya ngeselin banget, Pak. Orangnya nyebelin banget. Saya setiap kali lihat dia pengen muntah, Pak. Aduh, nyebelinnya setengah mati deh. Saya heran kenapa ada orang yang dilahirkan seperti itu. Nah, kalau kita kemudian ngomong kasar, ngumpat, kira-kira akan terbangun nggak relasi yang baik? Pasti nggak. Pasti orang itu akan nggak suka. Ya, pernahkah waktu ditegur seseorang ngerasa nggak enak? Kok gini sih ditegur? Aduh, kok nggak enak ya saya ditegur ya. Nah, coba itu dilakukan balik. Kalau saya ditegur dengan cara seperti itu nggak enak loh. Pakai. Oh, berarti saya kalau negur orang nggak boleh seperti itu. Jangan seperti itu. Nah, itu salah satu bentuk moral sebetulnya. Membantu dalam membangun relasi sosial, membangun relasi yang lebih baik secara personal, seperti kehidupan profesional. Terus, kenapa penting? Membantu menyelesaikan persoalan seperti ketidakjujuran. Nah, tadi Makassar ya bilang masalah atau siapa tadi bilang masalah kejujuran. Membantu mengurangi kekerasan, kecurangan, iri hati. Ini kalau mau bicara moral sebetulnya luas banget sih, luas sekali, bukan cuma 3 hal ini aja sebetulnya. Tapi setidaknya dari gambaran, dari perilaku yang teman-teman lihat dari tempat kerja, itu sedikit tercermin seperti apa sih karakter orang itu. Seperti apa sih, sejauh mana sih pemahaman spiritual orang itu terhadap yang dikaitkan dengan pekerjaan. Nah, itu tentang nilai moral. Nah, moral memampukan kita mengetahui batasan yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Pernah nggak dulu mungkin atau kapan lah ya mau ngambil sesuatu yang bukan haknya? Rasanya apa? Atau nggak usah ngambil sesuatu lah, mau bohong aja. Ada rasa apa? Mungkin kayak tarik-tarikan. Ya, di sini gambarnya adalah malaikat dengan setan di situ tarik-tarik. Bohong aja nggak apa-apa, tuh nggak ketahuan kok. Bohong aja, kamu kalau nggak bohong akan dihukum loh kalau ketahuan. Bohong aja nggak apa-apa. Yang sebelah sisi lain ngomong jangan, nggak boleh. Bohong tetap bohong, itu dosa. Nah, itu tarik-tarikan. Nah, ini fungsi nilai moral di sini sebetulnya. Fungsi nilai moral. Kenapa nilai moral penting? Pertama, nilai moral penting karena kalau orang nggak pernah belajar tentang moral, bagaimana membedakan yang baik dan buruk? Yang sudah punya anak terutama, pernah nggak diajarin? Itu nggak boleh loh ngomong kayak gitu loh sama orang tua. Kalau habis dikasih sesuatu bilang terima kasih loh. Kalau minta harus dengan tangan kanan loh. Pernah? Nah, itu sebetulnya orang tua sedang mengajarkan nilai moral. Buktinya apa sekarang? Sekarang kalau mau memberikan sesuatu dengan tangan kiri atau menerima dengan tangan kiri, selalu bilang maaf. Karena ajaran kita dianggap tangan kiri adalah tangan yang tidak sopan, tangan yang kotor dalam tanda kutip. Sebetulnya enggak sih, itu budaya saja sebetulnya. Buktinya tuh di luar negeri juga pakai tangan kanan tangan kiri juga bebas kok.
Tapi karena budaya kita bicara tangan kiri itu tangan yang nggak baik, dikatakannya seperti itu kan dari kecil. Tangan kanan tangan baik. Nah kalau tangan kiri nggak baik, dipotong aja dong harusnya dong. Tapi kan nggak se ekstrim itu. Kita cuma bilang, pakai tangan kanan, bilang maaf, terima kasih, tolong. Nah itu kita diajarkan dari itu sejak kecil. Itu orang tua sudah mengajarkan mana yang baik, mana yang buruk, mana yang boleh, mana yang nggak boleh. Kenapa nilai moral penting? Yang kedua, tadi sudah dibahas, mencerminkan karakter dan spiritualitas kita. Mau nggak buat para wanita di sini, buat para ibu-ibu, mbak-mbak, neng dan sebagainya, punya cowok, punya pacar, punya pasangan, yang kalau ngomong itu, waduh, maki-makinya luar biasa banget. Dan bangga, tau nggak, cowokku ya, kalau maki-maki, kalau ngumpat luar biasa banget loh, hebat banget loh. Rasanya nggak ada yang mau. Kenapa? Karena karakternya nggak baik. Kita anggap karakternya, aduh, kok laki-laki kok nggak sopan ngomongnya ya. Kita ngambil orang seperti itu. Nah itu karakter, bicara karakter. Spiritualitas, bicara apa? Selalu ingat Tuhannya, dan selalu ingat lima waktunya. Itu bicara tentang yang kedua. Yang ketiga, ini juga tadi sudah dibahas. Yang keempat saya teruskan dulu, ini sudah mengurangi permasalahan seperti ketidakjujuran, ya itu kurang huruf, kekerasan, kecurangan, iri hati. Nah, kenapa iri hati masuk dalam moral? Kalau dikaitkan dengan nilai-nilai yang diajarkan dan yang teman-teman punya, kenapa iri hati itu bisa dikurangi dengan nilai moral? Karena kita tahu iri hati itu nggak baik loh. Iri kan berarti kita menginginkan sesuatu yang tidak kita punya. Kita iri. Terus kalau kita nggak mau berusaha, tadi contohnya orang nggak mau rendah hati, nggak mau belajar, nggak mau diajarin, dia akan pakai segala macam cara. Segala macam cara buat apa? Yang penting saya dapat. Nah makanya ada korupsi, karena dia merasa nggak pernah puas, merasa nggak cukup. Kelima, dapat menangkal pengaruh buruk dalam lingkungan seperti tidak menghormati wanita, kekerasan terhadap anak, kejahatan, kriminalitas mudah terhasut. Nah, tidak menghormati wanita. Buat para wanita di sini, pengennya dapat laki-laki, dapat pasangan yang seperti apa? Yang menghormatikah atau yang cuekkah? Nah ini kan sebetulnya kembali lagi ke pola asuh dalam keluarga. Diajarkan nggak nilai-nilai yang baik, nilai-nilai bagaimana memperlakukan seorang wanita yang baik itu seperti apa? Ya kita nggak bicara gender, tapi bicara tentang etika. Ya ada unsur etika di sini. Keenam, membantu menghadapi situasi dalam hidup dan kenapa waktu orang punya masalah? Tadi pertanyaan saya tanya tadi, kenapa waktu teman-teman dimarahin, ditegur oleh pimpinan, oleh AM, oleh siapapun itu, kok masih bertahan? Karena ada nilai moral. Oh, saya punya tanggung jawab. Saya masih dikasih kepercayaan. Nah, itu nilai moral di situ. Ya, itu memang termasuk di nilai individu, tapi itu sebetulnya bisa juga tercakup di nilai moral ini. Oh, karena saya dikasih kepercayaan, saya tidak mau menyanyiakan kepercayaan ini, saya tidak mau mengkhianati kepercayaan, akhirnya saya oke lah, sekalipun nggak enak dimarahin, ditegur, saya tetap jalankan dan usahakan sampai selesai. Nah itu pentingnya nilai moral, jadi menjadi kunci untuk memotivasi diri. Nah ini tadi, ini sebetulnya katakanlah sedikit rangkumannya, price, harga adalah apa yang kita bayar. Price is what you pay. Harga adalah apa yang kita bayar. Teman-teman bayar beli sepatu, ada harganya kan? Nah itu harga. Value apa? Value adalah apa yang kita dapat. Price adalah apa yang kita bayarkan dalam jumlah rupiah. Value adalah apa yang kita dapat dari rupiah yang sudah kita bayar. Nah, tolong direnungkan. Perusahaan sudah membayar kita, sudah menggaji kita. Ya kita nggak usah lihat potongan hari ini, nggak usah lihat itu dulu. Ya, perusahaan sudah membeli kita dengan harga tertentu, dengan nilai gaji tertentu. Value apa yang kita berikan berikutnya? Itu timbal baliknya di situ. Perusahaan sudah membeli kita, giliran kita nilai apa yang
perusahaan dapat ketika membayar kita sekian rupiah. Nah, itu kembali lagi. Tadi nilai apa yang menurut teman-teman penting di sini? Price is what you pay, value is what you get. Ya, teman-teman beli sepatu. Waktu beli sepatu dengan harga 200.000, tapi dipakai nggak enak. 200.000 oke, kita anggap itu cukup murah lah ya. Dipakai nggak enak. Kira-kira gimana? Sebanding nggak dengan value yang teman-teman harapkan? Kan tadi value bicara juga tentang sesuatu yang kita butuhkan, jadi kebutuhan dari sebuah perusahaan. Sebanding nggak? Kira-kira akan beli lagi nggak dengan merek itu atau ke toko itu? Atau ke sebuah toko, terus kemudian di toko itu nggak ada sambutan sama sekali. SA-nya, SPG-nya dingin semua. Saya pernah ke satu toko di satu kota, masuk ke sana, AC nggak nyala, nggak ada musik, SPG-nya nggak ada sambutan apapun. Saya keluar, nggak beli apa-apa. Ya karena memang nggak niat beli. Tapi coba mungkin kalau ada sambutan, ada value yang diberikan oleh si perusahaan itu ketika customer masuk, mungkin yang tadinya nggak beli jadi beli. Nah, ini penting untuk teman-teman bisa sampaikan ke teman-teman SA kasir ya. Gimana sih cara melayani dengan ramah? Dengan ramah sehingga membuat pelanggan betah. Ada nggak di toko-toko tertentu yang waktu si customer langganan ini datang, dia nggak mau dilayani oleh SA lain, dia carinya orang itu. Nah, artinya apa? Artinya SA itu sudah bisa memberikan sebuah nilai yang nggak terukur dengan uang, karena nyarinya itu. Nah, saya pesan ke teman-teman di sini, ke 18 cabang di sini, ke sekian belas orang, tolong buatlah diri Anda berharga, be worth tadi, jadilah berharga. Punyai value apa sih yang teman-teman punya? Tawarkan value itu ke perusahaan, ke lingkungan, sehingga kelak ke depan kita nggak perlu repot nyari pekerjaan, nggak perlu repot nyari relasi, mereka nyari kita. Nah, orang kalau nggak punya value, nggak punya kualitas tertentu, akan dicari nggak? Teman-teman kenapa pernah ke tukang loakan, pernah ke pasar loak lah ya, kenapa beli di situ? Selain murah dan itu kan hasil kanibal, hasil akal-akalan. Yang rusak dibenerin, ditambah segala macam. Dipakai berapa bulan rusak lagi. Beli lagi di pasar loak, rusak lagi. Kira-kira akan beli lagi nggak yang loakan, yang bekas? Kemungkinan nggak. Kemungkinan akan mulai cari, udah deh, tahu gitu kan, saya beli yang asli. Yang asli sekali, walaupun memang lebih mahal, tapi nggak perlu ngeluarin uang beli berapa barang loakan bekas yang ternyata nilainya kalau dijumlahkan lebih mahal daripada harga yang asli. Nah, sama teman-teman di sini pun ketika kerja di Donatello, tolong hasilkan sebuah nilai. Jadikan diri teman-teman punya kualitas yang bisa dijual kelak ke perusahaan berikutnya. Jadi orang akan nyari, bukan nyari. Jadi gini, waktu perusahaan lain tahu kualitas kita mau kasih harga berapa, itu gampang. Makanya saya pernah bilang pada saat keliling, jangan kerja hanya cari uang. Cari uang boleh, tapi jangan fokus ke uang. Value-nya jangan diukur dengan uang. Value-nya adalah saya harus kerja dengan baik, profesional, dan dapat kepercayaan sehingga suatu saat saya keluar, aduh jangan keluar deh. Gimana kalau saya naikin jabatan? Gimana kalau saya naikin gaji? Artinya apa? Value Anda naik di situ. Nah, tinggal keputusan. Enggak Pak, Bu, maaf saya tetap akan mundur karena toh juga sudah ada teman-teman saya yang sudah siap menggantikan saya dan mereka jauh lebih baik dari saya. Ini kesempatan mereka memimpin. Nah, itu value karena keputusan. Tinggal cari tempat lain bikin lagi seperti itu. Nah, di situ jadi harga kita, price kita akan terus naik. Karena kita meninggalkan sebuah warisan di tempat itu. Nah, saya pesan ke teman-teman di sini, tolong tinggalkan warisan yang baik, tinggalkan nama yang harum di sini. Sehingga suatu saat ketika sudah tidak bergabung lagi di Donatello, namanya tetap harum.
Ya, tahu nama Ibu Kartini nama lainnya apa? Ibu kita Kartini, tahu nama lainnya apa? Nama lain Ibu Kartini adalah Harum. Harum, Mbak. Harum. Ibu kita Kartini, Harum namanya Harum Ibu kita Kartini itu. Nah, oke, itu out of topic. Nah, personal value, tolong boleh diambil lembaran. Oke, sampai sini dulu. Ada yang mau tanya nggak? Ada yang mau tanya? Bisa dipahami ya tentang value ya. Nah, tolong ambil lembarannya. Lembar yang tadi kemarin sudah saya bagikan. Tolong silakan diambil dan dilihat. Di situ kan ada tiga bagian ya. Lembar kerja 1.1, 1.2 dan 1.3. Oke, saya minta ini waktunya tinggal 15 menit lagi, nggak apa-apa. Coba diisi dulu satu saja dulu. Personal value yang atas, yang lembar kerja 1.1. Dalam hidup ini, apa prinsip atau nilai-nilai hidup yang penting menurut teman-teman? Tuliskan maksimal 3. Nah, sekarang coba tulis dulu satu, personal value. Yang di lembar yang atas. Yang di kolom yang atas maksudnya. Personal value yang teman-teman punya apa? Yang menurut teman-teman ini value, ini nilai, ini pilar hidup yang penting buat saya. Spiritualitas misalkan, kejujuran, atau sifat pantang menyerah, atau menciptakan kedamaian. Nah, di kolom berikutnya sumber ini bicara tentang nilai yang teman-teman tadi tulis itu dari mana sih asalnya? Dari keluarga kah? Dari sekolahan kah? Atau dulu yang pernah ke pesantren dapat dari pesantren kah? Atau dari tempat kerja kah? Nah, tulis sumber nilai yang tadi saya tulis itu dari mana saya dapatnya? Oh, dari keluarga. Oh, dari ayah saya. Oh, dari ibu saya. Sumber ibu, ayah, sekolah, organisasi misalkan. Di berikutnya, mengapa nilai itu teman-teman anggap penting? Menurut saya personal value yang penting nomor 1 adalah kejujuran. Nah, kenapa itu penting? Tuliskan dalam satu kalimat singkat saja. Penting karena tanpa kejujuran kita tidak dapat kepercayaan orang lain misalkan. Buat saya kekeluargaan penting karena buat saya harmonisasi adalah jauh lebih penting daripada perselisihan. Saya menghindari perselisihan. Jadi menurut saya itu penting sekali. Atau pencapaian, karir. Kenapa karir penting? Oh, karena orang tua saya selalu bilang, ayo kamu kejar karir yang bagus, naik jadi pemimpin di situ. Dan jadi sebenarnya adalah orang tua. Kenapa penting? Karena mungkin menurut orang tua kalau Anda nggak punya, kalau kamu dari kecil ya misalkan, nah kamu kalau nggak punya prestasi, nggak punya jabatan, itu bikin malu misalkan. Jadi kenapa penting? Karena kalau tanpa jabatan akan membuat harga diri saya misalkan, harga diri saya merasa rendah. Nah, tentunya value ini kan ingin kita terapkan dalam kehidupan, dalam pekerjaan, dalam organisasi, dalam perusahaan. Ada nggak kendala untuk menerapkan itu? Misalkan kendalanya, aduh saya nggak enak. Kalau saya bicara tentang, ayo jangan ribut, bicara lembut, aduh nggak enak, karena takutnya dianggap lemah misalkan. Atau jujur, aduh saya untuk jujur itu susah. Kenapa misalkan? Kenapa susah jujur? Kendala penerapannya apa? Karena ya apa yang teman-teman rasakan. Jadi kendala penerapan ini diisi dengan apa sih yang teman-teman rasakan, yang muncul dalam diri, dalam dada, di pikiran, di perasaan itu apa sih? Kenapa saya sulit menerapkan nilai ini? Nah itu dulu satu dulu aja diisi. Nanti yang 2 dan 3-nya diisi di rumah atau setelahnya selesai, silakan nanti dilanjutkan. Ya, silakan tuliskan dulu. Jadi di lembar kerja 1.1 yang personal value, apa nilai yang menurut saya penting, saya dapat dari mana, mengapa itu penting. Misalkan pendidikan, oke, pendidikan dari mana? Dari orang tua. Misalkan orang tua dulu pernah ngomong, nak, bapakmu, ibumu itu cuman SMA, ayo kamu harus bisa kuliah.
Misalkan seperti itu. Atau ikut kursus lah, kalau nggak bisa kuliah, kursus sebanyak-banyaknya, kamu dapat banyak ilmu. Nah, setelah ikut kursus, setelah sekolah selesai, setelah training selesai dan sebagainya, pengen diterapkan nih. Kenapa sulit ya? Mungkin, oh Pak, Bu, saya nggak tahu gimana caranya. Saya bingung mulai dari mana. Saya bingung apa dulu yang harus saya mulai untuk menerapkan nilai ini. Saya bingung karena tidak ada yang support saya. Nah, itu kendala. Lembar kerja 1 sudah semua? Oke, kalau sudah, sebentar. Nah, ini value itu sama seperti sidik jari. Ada nggak sidik jari yang sama? Nggak ada. Ya, ada 5 miliar orang lebih di bumi ini, nggak ada sidik jari yang sama. Jadi value itu tidak ada yang sama, itu seperti sidik jari. Kalaupun sama, kalaupun 2 orang, 3 orang, 4 orang punya nilai tentang kejujuran, tapi makna kejujurannya pasti akan berbeda. Jujur, mungkin si A ngomong jujur ya, kalau ketahuan lah kita jujur, kalau nggak ketahuan nggak apa-apa. Tapi orang yang kedua, si B, jujur, ayo jujur, harus apapun harus ngomong loh, harus ngomong jujuran. Karena kalau nggak ngomong, mulai bilang oh itu dosa. Itu ada perasaan hati nurani saja yang bertentangan, yang bilang seolah aduh kamu bohong. Orang yang ketiga, yang C, mungkin kejujurannya beda lagi nilainya. Bisa bawa dari nilai budaya setempat, nilai agama. Jadi value itu ibarat sidik jari, nggak ada yang sama. Tetapi kita meninggalkan sidik jari itu, kita meninggalkan value individu kita di dalam relasi, di dalam organisasi, di dalam lingkungan sosial kita, dan itu akan membekas. Punya nggak teman yang sampai sekarang diingat karena kebaikannya, diingat karena kemurahan hatinya, diingat karena orangnya ceria dan sebagainya, antusias, semangat terus. Nah, itu mungkin value yang orang itu tinggalkan dalam kehidupan teman-teman. Nah, ini buat pengetahuan aja. Nah, berikutnya personal value yang tugas yang lembar kerja 1.2, yang tugas personal, yang tengah ya. Dari 3 tadi, kan tadi di atas baru 1 ya, nanti dilanjutkan 2 lagi. 2 lagi dilanjutkan, dan tugasnya untuk seminggu ke depan adalah value apa yang akan saya terapkan. Terserah, mau di organisasi, mau di perusahaan, di Donatello, di toko, atau mau di keluarga. Bagi yang sudah berkeluarga, mungkin sudah punya anak, punya istri, punya suami, atau masih single, ya apapun lah. Nilai value apa yang ingin saya terapkan? 1 saja, nggak usah 2. Misalkan tadi personal value-nya kejujuran, keterbukaan, prestasi misalkan. Nah, value yang akan saya terapkan dalam tempat kerja saya adalah prestasi. Pikirkan, kira-kira akan seperti apa cara saya menerapkan? Ya, cara menerapkan value itu dalam organisasi saya, dalam perusahaan tempat saya kerja, di keluarga saya, dengan cara seperti apa? Ya, terus kemudian target value itu akan bisa saya sampai berjalan itu berapa lama dari sekarang? Berapa lama dari sejak teman-teman nulis ini? Ya, jadi tuliskan target value ini berjalan, artinya gini, target value tentang prestasi yang akan saya terapkan dengan cara ABCD ini, itu akan bisa dilakukan oleh semua teman-teman saya sebulan dari sekarang. Jadi dalam waktu sebulan dari sekarang, terapkan cara menerapkan seperti itu, dijalankan agar si value itu bisa benar-benar dimiliki oleh tempat kerja Anda misalkan. Ya. Cara menerapkan seperti itu. Sampai sini dulu lembar kerja 1.2. Ada pertanyaan? Ada? Oke. Sekarang lembar terakhir. Personal share value, ya, lembar kerja 1.3. Apa nilai satu nilai?
Oh sorry, maaf. Yang poin 1, 2 tadi, lembar kerja 1, 2, itu adalah nilai yang akan diterapkan untuk pribadi. Ya misalkan dari yang lembar kerja 1.1 itu ada 3, ambil 1 yang menurut teman-teman ini akan saya terapkan buat diri saya sendiri. Ya buat pribadi dulu. Baru yang lembar kerja 1.3 itu buat value yang akan dibagikan ke tempat kerja. Nah kita bicara tempat kerja dulu deh, biar sama deh. Tempat kerja di Donatello di cabang masing-masing. Satu value dari 3 yang di atas sudah saya tuliskan itu, apa yang akan saya bagikan? Saya punya value spiritualitas misalkan. Saya punya value keceriaan, sukacita. Saya punya value karir. Nah dari 3 ini, mana yang akan dibagikan ke tempat kerja? Tulis 1 saja. Misalkan, oke, saya akan milih tentang value tentang spiritualitas deh. Tuliskan alasannya, kenapa value itu yang dipilih. Kenapa memilih value tentang spiritualitas. Atau misalkan tentang wawasan belajar daya juang misalkan. Kenapa value daya juang yang harus teman-teman bagikan ke tempat kerja. Alasannya misalkan, oh karena di cabang saya, anak-anak ini kalau nggak didorong, mereka nggak maju Pak. Mereka nunggu perintah terus, mereka nggak ada inisiatif. Jadi value yang akan saya bagikan adalah misalkan value tentang inisiatif, sikap proaktif dalam bekerja. Ya, terus dijabarkan lagi langkah-langkah menerapkan bagaimana. Misalkan saya akan bagikan dulu value saya dalam briefing. Briefing ceritakan, saya punya teman-teman, saya punya value seperti ini loh, bla bla bla, ceritain dalam briefing. Setelah briefing, kemudian minta mereka juga misalkan menuliskan arahan kita, mereka tulis dalam sebuah kertas kecil misalkan, atau di-share melalui WhatsApp grup masing-masing. Dan kemudian setelah di-share, nanti setiap hari akan dipantau. Ya misalkan kan kadang-kadang dulu pernah di grup leader kan pernah, misalkan saya atau Pak Yuda dulu minta sebuah data, kan dicek, ini sudah belum, kapan dikirim. Nah itu misalkan seperti itu. Cara langkah-langkah menerapkannya adalah pertama akan di-share di briefing, akan di-share lebih jelas lagi di WhatsApp, akan dipantau di WhatsApp, dan setiap seminggu sekali akan minta teman-teman karyawan untuk sharing pengalaman mereka dalam menerapkan value yang saya bagikan di tempat kerja. Itu contohnya seperti itu. Ya. Jadi silakan dituliskan satu value yang akan dibagikan itu apa, kenapa itu yang dipilih, dan bagaimana cara menerapkan nilai itu dalam kelompok kerja di cabang teman-teman semuanya. Oke. Nah, itu saja yang hari ini bisa saya sharingkan. Waktunya kurang lebih pas jam setengah. Ada yang mau tanya dulu? Ada yang masih kurang jelas? Silakan. Ada? Pak mau tanya dari langsung. Ya. Untuk pengisian ini kan dari poin-poinnya kan sudah dijelaskan sama Bapak tadi. Ya. Terus kita sudah selesai ngisi, nanti minggu depannya lagi pertemuan itu langsung menceritakan ini dari satu persatu atau gimana? Ya, rencananya sharing ya. Nanti kan besok juga akan dapat yang giliran hari ini off kan, besok akan ikut lagi kan ya. Nanti didiskusikan bareng-bareng, dibicarakan. Terserah milih value-nya siapa lah. Nah, rencananya minggu depan kita akan ketemu lagi seperti ini, tapi lebih banyak sharing. Nah, sebelum pertemuan seperti ini nanti saya minta teman-teman tulis dulu ke WhatsApp saya dulu aja, atau di email lah ya. Form itu di email ke saya sebelum sehari sebelumnya boleh lah. Nanti akan dikabarin lagi kapan waktunya dikirim. Jadi saya bisa baca dulu. Nah, nanti pada saat pertemuan seperti ini tinggal share satu persatu. Ya, giliran satu-satu, cukup mungkin 2-3 menit lah sharing. Nanti sudah gantian toko lain. 2-3 menit gantian lagi toko lain, seperti itu. Ya, jadi minggu depan masih tentang value yang sudah teman-teman tulis hari ini. Gitu, Ndrik. Sudah. Jadi untuk value yang untuk nilai ini kita konfirmasi juga sama yang lawan shift tadi. Jadi pas sudah ketemu dari lawan shift, baru minggu kedepannya tetap dari kita satu yang off tetap off,
gabung semua. Tetap aja, tetap off aja. Jadi seperti hari ini. Kalau seperti Nah, atau tapi untuk kenapa? mainnya nanti dari saya seperti itu, mungkin dari mana nanti sama juga karena pengisiannya secara ini konfirmasi gitu. Oke, atau gini aja deh, biar gampang, masing-masing aja nggak apa-apa. Tapi tetap sebatas koordinasi, nggak harus sama. Misalkan Indri sama Bisma, yuk kita dari dua ini cari satu nilai. Mau nilainya siapa? Nggak usah seperti itu. Tetap masing-masing jalankan aja. Jalankan. Jadi minggu depan ketika sharing itu berdasarkan value yang memang sudah teman-teman memang mau lakukan. Besok yang giliran training berikutnya ya sudah nanti nilai-nilai yang mereka lakukan sendiri gitu. Gitu aja lah. Oh iya. Ya. Ya. Oke, ada yang lain? Ada pertanyaan? Sebelum kita tutup. Nggak ada? Oke, nanti gini, saya minta evaluasi ya, minta masukan dari teman-teman semua ke WhatsApp boleh, pakai handphone kantor aja, atau besok lah, hari ini dikumpulin dulu, tolong evaluasi pola seperti ini, menurut teman-teman efektif nggak? Satu, mudah nggak untuk diikuti? Termasuk kendala-kendala, misalkan suara saya kadang kurang jelas, atau terlalu cepat, atau putus-putus. Ya tolong tuliskan evaluasi dari jam 1 tadi sampai sekarang, apa sih yang teman-teman rasakan? Oh nggak jelas nih, suaranya kurang keras misalkan, atau putus-putus gambarnya, atau kadang-kadang gambarnya nggak gerak, atau mungkin dari materinya seperti apa ya, tolong kasih masukan di email aja. Tapi evaluasi ini dilakukan besok setelah sesi yang besok ikutan materi yang sama ya. Begitu. Ada komen, pertanyaan sebelum kita tutup? Tadi saya dapat informasi katanya yang anak-anak cabang Pak Eki nanti akan meeting, yang cabang Pak Eki, atau kalau Pak Yuda saya nggak tahu ya, nanti mungkin akan di-invite langsung oleh Pak Eki. Oke? Cukup? Baiklah,